Lanjutkan pada video kedua, dimana pada video kedua ini kita akan membahas materi terkait dengan produk-produk. Ini sedikit mengulas apa yang sudah pernah kita bahas terkait dengan bagaimana sih operasional perbankan itu. Nah, bank itu kan dia sebagai lembaga intermediasi yang memperantarai antara orang yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Nah, dalam proses intermediasi itu bank melakukan proses penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana, atau dalam istilah lain kita sebut dengan istilah funding, dimana dengan kegiatan ini masyarakat yang kelebihan dana itu akan menyimpan uangnya di bank dengan tujuan satu, agar lebih aman, kedua, agar uangnya bisa lebih produktif ya, karena nanti akan dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha. Nah, dalam kegiatan penghimpunan dana atau funding ini, bank memiliki beberapa produk seperti tabungan, deposito ataupun giro ya. Jadi dengan adanya tiga produk ini, masyarakat yang ingin menyimpan uangnya di bank bisa memilih tiga produk ini, apakah mau tabungan, ataukah deposito, ataukah giro ya. Nah, kemudian setelah bank mendapatkan uang dari masyarakat, maka bank akan menyalurkan dana itu kepada masyarakat yang membutuhkan dana, atau yang kita sebut dengan istilah lending, atau dalam istilah sederhana adalah kredit. Nah, dalam kegiatan penyaluran dana ini, bank juga memiliki beberapa produk ya, seperti kredit ya. Sebenarnya kegiatan produknya hanya satu ya, kredit ya, cuma tujuannya untuk bisa untuk kegiatan produktif ataukah untuk kegiatan konsumtif, seperti misalkan untuk membeli mobil, untuk membeli rumah ya, ataupun untuk yang lain gitu ya, atau kegiatan untuk kredit perdagangan ini. Nah, dari kegiatan menyalurkan dana ini nanti bank akan mendapatkan bunga ya, karena ketika bank itu meminjamkan dana, maka bank tidak akan cuma-cuma dalam memberikan pinjaman dana ya, tapi dia akan juga mengenakan bunga. Nah, sekaligus itu nanti yang akan menjadi keuntungan bank. Nah, kemudian bank juga nanti akan memberikan bunga juga kepada masyarakat yang menyimpan gitu ya, karena ini agar masyarakat yang kelebihan dana itu mau ataupun tertarik untuk menyimpan uangnya di bank. Nah, kemudian selain itu, bank juga memiliki kegiatan berupa kegiatan jasa ya. Nah, jasa ini yang sebenarnya produknya cukup banyak ya. Ada transfer, ada clearing, letter of credit, ATM, payroll dan sebagainya ya. Terus ada mobile banking dan sebagainya. Nah, dari kegiatan jasa ini nanti bank dia akan mendapatkan namanya fee atau imbalan jasa ya, entah itu nanti berupa biaya administrasi ataukah BP yang lain. Nah, itu adalah bagaimana bank itu dia beroperasi. Nah, kemudian selanjutnya coba nanti akan kita bahas satu persatu terkait dengan produk-produk ini ya, walaupun mungkin nanti tidak semuanya. Oke, yang pertama adalah kita awali dulu dari produk penghimpunan dana. Nah, di sini ada tiga, ada tabungan, deposito dan giro. Nah, saya yakin mungkin kalian semua sudah sangat paham ya, apa itu tabungan, apa itu deposito, atau apa itu giro. Pada prinsipnya ketiganya sama ya. Ini sama-sama simpanan di bank ya. Kita punya uang, kemudian kita simpan di bank. Nah, kita nyimpan uang di bank ini pilihannya tiga ini ya. Bisa tabungan, bisa deposito, ataukah bisa giro. Nah, lantas apa yang membedakan ketiganya itu ya? Yang membedakan adalah ya bisa dilihat dari cara penarikannya, ataukah bisa jadi tempo penarikannya gitu ya. Misalkan tabungan ini dia simpanan di bank yang mana penarikannya kapanpun bisa gitu ya. Mau nyimpan hari ini, nanti sore kita tarik itu bisa gitu ya. Nah, cuma yang menjadi ciri khusus dari tabungan adalah alat penarikannya ini harus dengan
ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh pihak bank ya. Misalkan penarikan dana tabungan itu hanya bisa dilakukan dengan tabungan, buku tabungan atau buku rekening ya, atau alat-alat yang lain seperti misalkan kayak ATM gitu ya. Nah itu nah, dan dimana yang bisa menarik adalah ya mereka-mereka yang memegang itu gitu ya, yang memegang tabungan itu ataukah yang memegang kartu ATM-nya gitu ya gitu. Selain itu maka tidak bisa melakukan penarikan. Nah kemudian ini hampir sama dengan giro sebenarnya gitu ya. Nah giro, jadi giro itu hampir sama dengan tabungan ya, dia penarikannya kapanpun bisa, cuma alat penarikannya khusus ya. Dia selain penarikannya dengan buku rekening ataupun ATM, alat penarikan yang lain adalah dengan cek atau bilet giro atau surat perintah pembayaran lainnya gitu ya. Jadi kalau giro ini dia lebih fleksibel. Kenapa? Karena penarikannya nggak harus orang yang punya rekening itu gitu ya, karena siapapun bisa, asalkan orang itu diberikan cek gitu ya. Misalkan kayak saya punya giro di bank, maka siapapun bisa melakukan penarikan uang saya di bank dari giro itu gitu ya, dengan syarat ketika saya itu memberikan selembaran cek kepada orang tersebut gitu ya. Jadi siapapun bisa melakukan penarikan asalkan nanti saya memberikan cek kepada orang yang bersangkutan gitu ya. Jadi dia lebih fleksibel, makanya biasanya giro ini dia untuk kepentingan bisnis gitu ya, agar mempermudah penarikan gitu ya, maka biasanya menggunakan giro. Nah kalau yang deposito ini yang mungkin agak spesifik, dimana deposito itu ya sebenarnya hampir sama juga dengan tabungan maupun giro, cuma waktu penarikannya itu tidak bebas seperti tabungan maupun giro. Karena kalau deposito itu penarikannya ada jangka waktunya. Misalkan kita mau nyimpen 1 bulan, maka kalau sebelum 1 bulan maka tidak bisa dilakukan penarikan. Jadi penarikannya harus sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Kalau kita nyimpennya 1 bulan ya penarikannya 1 bulan kemudian. Ketika kita nyimpennya pengennya 2 bulan ya maka penarikannya 2 bulan kemudian. Nah biasanya deposito itu untuk kemudian investasi ya. Jadi mungkin bagi masyarakat yang kelebihan dana ya dia nyimpannya dalam bentuk deposito ya. Karena memang deposito ini juga biasanya bunganya lebih tinggi daripada tabungan maupun giro. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena risiko yang diambil oleh bank itu sangat rendah di deposito kalau dibandingkan dengan tabungan maupun giro. Karena bank bisa mempersiapkan dana yang mau ditarik oleh nasabah, karena memang penarikannya sudah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu adalah deposito. Kemudian yang ketiga, produk yang kedua adalah produk pembiayaan. Nah produk pembiayaan ini sebenarnya produknya hanya satu, yaitu kredit, cuma tinggal kepentingannya saja yang berbeda. Apakah untuk produktif ya, biasanya kalau untuk produktif itu biasanya untuk investasi ataukah untuk usaha. Misalkan Anda pengen usaha nggak punya modal ya, Anda bisa ngajukan kredit ke bank ya. Nah kredit itu maka ya kita sebut sebagai kredit produktif. Nah yang kedua kredit konsumtif ya, sebagaimana namanya ya ini untuk kepentingan konsumtif gitu ya. Biasanya bukan untuk usaha ya, misalkan untuk kepemilikan kendaraan ya, ataukah yang lain itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kredit perdagangan ya, untuk dagang lah ya. Nah kemudian selanjutnya adalah produk-produk jasa bank. Nah ini yang mungkin cukup banyak ya, jadi yang paling banyak itu justru di jasa ya. Nah jasa ini produknya banyak, salah satunya adalah transfer ya, atau kiriman uang ya. Nah ini juga bagian dari produk bank ya. Jadi dengan adanya transfer itu kita sangat memungkinkan sekali saat ini untuk bisa mengirimkan uang dalam waktu yang singkat ya, tidak hanya hitungan hari ya, tapi sudah hitungannya adalah detik. Detik ini kita ngirim ya, detik berikutnya sudah sampai kepada orang yang kita kirim. Nah dengan transfer itu maka nanti bank akan dapatkan keuntungan melalui biaya, ada namanya biaya administrasi dan sebagainya ya. Apalagi kalau pengirimannya ke bank yang berbeda.
Nah, kemudian inkaso ya. Inkaso ini ya sebenarnya ini juga bagian dari transfer ataupun bagian dari produk giro ya sebenarnya ya. Misalkan tadi saya punya produk giro, kemudian saya berikan selembar cek kepada orang lain. Nah, orang lain itu bisa melakukan penarikan di bank manapun. Misalkan saya punya banknya di Semarang, maka yang ngambil cek, yang memiliki cek itu dia bisa ngambil di Jakarta. Nah, nanti proses penyelesaian penagihan itu antara bank satu ke bank yang lain itu kita sebut dengan inkaso. Nah, kemudian selain itu juga ada namanya clearing ya. Nah, clearing ini biasanya juga masih nyambung juga dengan kegiatan transfer antar bank ya. Jadi dengan adanya clearing ini kita memungkinkan kita bisa melakukan penarikan lewat bank manapun. Misalkan ya, kita punya rekening di bank A. Nah, kemudian ternyata kita dalam perjalanan keluar kota, kemudian kita ingin melakukan penarikan gitu ya. Nah, kita untuk melakukan penarikan itu tidak harus penarikan lewat ATM di bank A tersebut ya, tapi kita bisa melakukan juga penarikan di bank B, bank C, bank D dan seterusnya gitu ya. Nah, itu. Jadi dengan adanya produk ini maka nanti proses penagihan antara satu bank dengan bank yang lain ini akan lebih mudah, akan lebih terkoordinir gitu ya. Misalkan saya rekeningnya di bank BNI ya, tapi suatu saat saya mau cari ATM BNI nggak ada ya, saya bisa melakukan penarikan di bank BRI misalkan. Nah, maka secara otomatis kedua bank ini kan dia utang piutang. Nah, untuk penyelesaiannya disebut dengan clearing. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada namanya produk bank garansi. Ini biasa untuk kegiatan bisnis ya. Jadi bank garansi itu adalah jaminan pembayaran yang diberikan pada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Misalkan saya melakukan bisnis ya dengan perusahaan A misalkan ya. Nah, agar si perusahaan A itu yakin kepada saya bahwa saya akan membayar biaya tertentu untuk kepentingan bisnis, maka saya bisa meminta bank untuk mengeluarkan bank garansi, sehingga nanti perusahaan yang saya ajak kerjasama itu merasa yakin bahwasanya uang itu nanti akan saya bayarkan. Kalaupun tidak dibayarkan, nanti yang akan menanggung adalah pihak bank. Nah, kemudian selain itu juga ada nama SDB atau Safe Deposit Box ya, dimana dalam produk ini adalah produk yang menyediakan jasa simpanan non uang ya. Jadi kalau kita datang ke bank itu kita bisa menyimpan, tidak harus dalam bentuk uang, barang pun kita bisa simpan di sana, misalkan surat-surat berharga, kemudian perhiasan ya, itu kita bisa disimpan di sana. Nah, dengan produk ini nanti bank akan mendapatkan imbalan jasa karena sudah mengamankan barang yang kita simpan atau yang kita titipkan gitu ya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah SDB ya. Oke, kemudian selanjutnya termasuk kartu bank ya, ada kartu debit, ada kartu kredit dan sebagainya. Ini juga bagian dari produk-produk bank ya. Nah, ini juga sudah mulai banyak dipakai oleh masyarakat. Nah, ini juga ada namanya RTGS ya. Ini biasanya untuk proses penyelesaian pembayaran non tunai ya. Jadi kita sekarang di toko-toko manapun itu kan kita sekarang udah bisa melakukan transaksi non tunai. Nah, untuk penyelesaian transaksi itu ada namanya RTGS atau Real Time Gross Settlement. Nah, produk-produk yang lain sebenarnya masih banyak, seperti ada payroll atau pembayaran gaji ya, kemudian ada falas atau valuta asing, ada SMS banking, internet banking dan sebagainya. Nah, ini adalah jasa-jasa bank ya. Jadi justru produk yang paling banyak itu sebenarnya di jasa-jasa bank. Dan sekarang bank saling bersaing di produk jasa ini gitu ya. Karena harapannya bank itu bisa mengcover seluruh kebutuhan masyarakat. Jadi ketika bank itu tidak banyak memiliki jasa, maka ya bisa jadi tidak menjadi pilihan masyarakat gitu ya. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.